kita sempurnakan adab majelis. Para sahabat telah korban habis-habisan, tapi Allah memberikan nasihat, kalau kamu tidak jaga adab, maka amalan kamu semua tertolak. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang beriman, jangan kamu keraskan suara kamu di atas nabi kayak ngomong dengan orang lain. Kalau kamu kerjakan begitu, amal kamu hancur semua, sedangkan kamu tidak merasa. Di orang itu kalau nggak jaga adab, amalnya hancur, perasaannya amal, tapi tahu-tahu kosong. Ya. Maka adab jaga betul. Insyaallah mulaikan. Dakwah adabnya dakwah, taklim adabnya taklim, ibadah adabnya ibadah. Adab dijaga betul. Adab itu apa toh? Ringkasnya segala sesuatu yang untuk mengagungkan agama itu namanya adab. Segala sesuatu yang tidak mengagungkan itu namanya tidak adab. Insyaallah mulai kan. Kalau waktu bayan tidur itu mengagungkan atau tidak? Ya? Ini orang 4 bulan semua nih. Waktu bayan tidur itu adab apa tidak? Nah, tahu ternyata juga. Nah. Itu semalekan Allah SWT itu akan memberikan balasan kepada setiap orang itu menurut sikapnya kepada agama. Kalau dia ini diperintah oleh Allah cepat, kerjakan. Nanti dia kalau doa juga cepat makbul. Kalau dia malas-malas, nanti juga datangnya pertolongan Allah itu lambat-lambat. Ma jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kalau orang itu mengagungkan agama, maka Allah agungkan dia. Ada orang Turki semuanya, namanya Osman Ago. Ini beliau ini punya adab kepada agama itu luar biasa. Kalau beliau ini masuk rumah, kok di situ di rumah itu ada Al-Quran, beliau ini nggak berani duduk tuh, nggak berani, berdiri aja karena menghormati Al-Quran. Akhirnya Allah muliakan dia, keturunannya ini jadi pejuang-pejuang besar Turki, Khalifah Utsmaniyah, 700 tahun menguasai dunia Islam. Itu asalnya itu mbahnya itu begitu itu, Osman Ago itu. Orang itu kalau adab dijaga, bukan hanya dia yang beruntung, anak cucunya beruntung. Ada orang Najd itu mbah-mbahnya orang Wahabi itu loh, Najd. Itu tidak punya adab dengan Nabi. Nabi itu bagi-bagi harta, maka dia ini kok nggak adil, gimana toh? Nabi dikatakan dia adil katanya dia. Namanya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Maka Nabi mengatakan, ini besok keturunannya orang ini akan memecah belah umat ini. Betul, akhirnya keturunannya itu ngerusak di mana-mana sampai sekarang. Senangannya mecah belah orang. Maka kita ini adab itu nanti barokahnya sampai kepada anak cucu. Insyaallah mulai kan. Kalau sudah begini masih ada yang ingin ngantuk? Enggak ada.
Ngantuk itu tidak ingin apa ngantuk sendiri. Ya. Ini apa ini kok kecil di sini? Ini mau keluar juga? Keluar dari mana? Palembang. Betung. Oh, santri. Mau keluar? Oh, sudah gerak. Alhamdulillah. Adab kepada agama ini penting mereka. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah itu dalam kitab Ihya itu menceritakan kalau orang itu biasa memuliakan ahli dunia, nanti anaknya nggak bisa soleh. Anaknya nggak bisa soleh. Tapi kalau orang itu memuliakan orang agama, ini orang soleh, ini saya muliakan. Ini ulama kita muliakan, ini orang masjid kita muliakan, maka nanti itu anaknya jadi soleh. Siapa yang ingin anaknya nakal, ada nggak? Gak ada toh. Nah, makanya kita ini menghormati agama, menghormati orang agama. Jangan kalau orang dunia, oh ini orang kaya ini pejabat kita hormati. Kalau orang agama biasa aja. Orang hafid Quran biasa aja. Ini alamat nanti anaknya suruh ngapalin Quran nggak mau. Na'udzubillah. Insyaallah mulai kan. Adab. Rasulullah SAW kirim surat ke Raja Persia. Jadi Raja Persia ini tidak menghormati suratnya Rasulullah, malah disobek suratnya Rasulullah. Maka dilaporkan kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan hancur kerajaannya. Langsung nggak lama hancur. Rasulullah kirim surat ke Raja Rom, Raja Romawi. Suratnya dihormati. Yang membawa surat dihormati, diikram sama Raja Rom. Orang Nasrani. Belum menguasai Islam, tapi dihormati itu surat Rasulullah, disimpan surat Rasulullah itu. Sampai sekarang masih ada. Maka Nabi mengatakan, oh orang Rom itu kerajaannya akan terus berdiri. Ya, sampai sekarang orang Rom kerajaannya masih berdiri. Orang Rom itu orang Barat bule itu sama kan. Itu masih punya kekuasaan aja itu gara-gara dulu mbahnya itu punya adab dengan suratnya Rasulullah SAW. Jadi orang itu kalau punya adab itu akan punya kekuasaan. Jadi kalau orang itu nggak punya adab, ini padahal orang kafir sama kan. Oh, ciloko. Nah, kita jaga adab. Insyaallah malaikat. Saya lihat di dunia ini malaikat. Orang yang paling jaga adab itu orang India, Pakistan. Itu orang India itu malaikat. Kalau di sini ini ada Quran, dia nggak berani duduk membelakangi Quran, nggak ada. Makanya kalau membaca Quran itu bikin halakoh itu orang dia itu. Karena apa? Mereka itu perasaannya itu, orang duduk situ menghadap ke barat kok saya membawa Quran di belakangnya, kurang adab. Karena mereka itu menjaga adab sehingga wibawa agama itu di sana itu luar biasa. Insyaallah malaikat. Itu Syekh Amul Hasan itu, Syekh Amul Hasan itu masuk di lapangan terbang itu mereka Hadreji. Kan itu kan mayoritas orang Hindu di sana mereka. Tapi begitu Syekh Am itu masuk lapangan terbang itu, kegiatan lapangan terbang itu berhenti semua.
Semua yang imigrasi, yang polisi, yang semua berdiri semua, hormat semua. Padahal mereka itu orang kafir, tapi oleh Allah digerakkan menghormati orang Islam, kan aneh itu. Nah, di orang itu kalau menjaga adab itu Allah jadikan makhluk-makhluknya itu juga beradab kepada dia. Maka nanti kalau kita keluar jaga adab, insya Allah malah kan adab masjid, adab dengan Al-Quran, adab taklim, adab juga betul. Termasuk tidak adab di masjid, tidak jaga wudhu. Di masjid itu Baitullah itu jaga wudhu, itu adab. Kalau junub haram memang. Kalau junub masuk masjid haram. Keluar mani gimana kan? Nah, belum mandi masuk masjid haram. Tapi kalau tidak wudhu tidak adab. Nah, nggak baik. Waktu keluar ini jangan sampai masuk masjid nggak wudhu. Insyaallah malaikat. Bahkan kata Imam Syaroni, bagusnya itu orang itu menganggap seluruh dunia masjid, jadi wudhu terus. Wong seluruh dunia itu juga tempat sujud ya. Walaupun tidak ada aturan khusus, kalau orang adab itu di mana-mana wudhu terus. Insyaallah malaikat. Sayyidina Bilal setiap batal wudhu, setiap batal wudhu, setiap batal wudhu, setiap wudhu sholat 2 rakaat. Maka Nabi mengatakan, karena amalan kamu inilah suara terumpah kamu itu terdengar di surga. Di Bilal itu kalau berjalan itu terumpahnya direkam sampai surga sana. Gara-gara apa? Jaga wudhu. Kalau kita ini keluar 4 bulan jaga wudhu, bagus apa enggak? Ada orang datang pada seorang wali Allah, namanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Zaman dulu itu, saya itu ingin doa makbul, gimana caranya? Oh, kamu di sini buat amalan. Amalannya apa? Jaga wudhu selama 1 tahun. Nanti kalau kamu bisa jaga wudhu selama 1 tahun, doa kamu makbul, katanya beliau begitu. Dan betul, dia jaga wudhu selama 1 tahun. Jaga wudhu aja, dan setiap batal wudhu, dia sholat 2 rakaat. Amalannya Sayyidina Bilal. 1 tahun itu doanya orang itu apa aja makbul. Lah orang itu kalau doanya makbul selesai masalah. Dakwahnya jalan, keluarganya jalan, ekonominya jalan. Doa makbul sudah selesai semua. Kalau doa enggak makbul, bagaimana saya ini? Bingung tok di sini urip. Isinya kebingungan. Padahal kontennya doa makbul. Ini diantara sebabnya doa makbul. Insyaallah malaikat. Salah satunya aja. Ini maksudnya untuk menjaga adab. Di antara supaya doa makbul, dakwah. Nabi mengatakan itu di fadilah tabligh itu. Kalau orang itu tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, nanti kalau doa nggak makbul. Maka dakwah itu termasuk syaratnya doa makbul. Insyaallah malaikat. Di antara syaratnya doa makbul, makanan yang halal. Orang itu kalau makanannya haram, nanti doanya nggak makbul. Dan di antara syarat doa makbul itu, orang itu jangan punya kebencian kepada sanak familinya. Dalam hati itu jangan ada kebencian pada sanak famili. Secara khusus pada orang Islam secara umum, orang itu kalau hatinya itu ada benci kepada orang Islam, bukan dengan alasan syarak, bukan dengan alasan yang benar, bukan karena Allah bencinya itu, maka nanti doanya nggak makbul.
Ini penting, kita ini usaha dakwah keluar makomi. Apa tuh maksudnya? Supaya kita ini jadi orang yang makbul. Ya, kalau sudah makbul beres. Dakwahnya makbul, ya sudah, di mana-mana tidak sebab hidayah. Doanya makbul, masalah apa selesai. Enggak ya, orang terus sudah makbul di sisi Allah, tapi mana kan? Kalau orang itu sudah makbul di sisi Allah, Allah akan jadikan makbul di bumi. Dalam satu hadis, kalau Allah itu mencintai seseorang, maka Allah panggil malaikat Jibril, aku suka dengan orang ini, sukailah dia. Kemudian malaikat Jibril memberikan pengumuman kalau kepada penduduk langit, Allah suka sama fulan, sukailah dia. Wa wudi'alahul qabul fil ard. Kalau sudah begitu, Allah jadikan orang-orang di bumi yang Allah kehendaki, tidak semua, itu orang-orang di bumi juga ikut senang sama dia. Maka kamu lihat itu orang-orang dulu itu, ya, ketika mereka itu orang makbul itu, terus orang bumi itu terpaksa mencintai juga gitu. Itu orang Mekah semuanya marah kepada Nabi, kecuali beberapa orang aja. Akhirnya semua senang sama Nabi. Ya nggak malaikat? Nah, orang Persia, orang Romawi itu perang terus sama orang Islam. Akhirnya masuk Islam semua, hampir semua. Orang Turki yang itu asalnya itu orang paling benci sama Islam, di mana aja perang, akhirnya di Islam semua. Ini ketika orang-orang Islam makbul. Wali Songo, mereka ini orang asing, datang ke Jawa ini. Tapi ketika Allah sudah terima kerja mereka, orang ajar aja pun jadi muridnya. Orang kalau sudah makbul itu di mana aja beres. Ini kalau belum makbul itu kebentur terus. Nah ini supaya makbul itu diantaranya adab. Insyaallah mulai kan? Adab kepada agama, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab kepada para ulama, adab kepada seluruh umat Islam, adab kepada masjid, adab kepada Al-Quran, adab kepada ilmu. Pokoknya adab semua, yang dipikir itu adab semua. Adab pada orang tua. Jangan sembarangan tuh. Siapa yang memuliakan orang tua dalam satu hadis, maka nanti kalau dia sudah tua, Allah akan bangkitkan orang-orang untuk memuliakan dia. Siapa yang tidak mau memuliakan orang tua, nanti kalau sudah tua, dia nggak akan dimuliakan oleh orang-orang muda. Kalau kan orang yang memuliakan para ulama, nanti Allah akan beri dia santri-santri yang memuliakan dia. Tapi orang ini kalau nggak punya adab dengan gurunya, nanti kalau dia punya santri pun nakal. Siapa yang ingin punya santri nakal? Siapa? Angkat tangan. Ini ada banyak santri setahun juga yang mau ingin jadi kiai ini. Kalau kamu ingin punya santri yang baik, kamu sekarang punya adab, insyaallah. Masya Allah. Ini belum bayan loh malaikat ini. Ini baru adab tok ini. Adabnya aja panjang sekali. Iya. Itu ada seorang ulama besar dari Andalusia, namanya Yahya bin Yahya, muridnya Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Maka beliau ini belajar kepada Imam Malik itu, belajar adab 10 tahun, belajar ilmu 10 tahun, ini 20 tahun. Setelah selesai 20 tahun, beliau jadi ulama besar di Andalusia sana, bangsa Maroko, sana Andalusia itu.
Maka beliau ini mengatakan, wah saya menyesal katanya. Saya sebetulnya lebih baik kalau 20 tahun itu belajar adab tok aja. Masih kurang 10 tahun belajar adab saya. Maksudnya 20 tahun belajar adab baru belajar ilmu. Ya, tadi 10 menit aja sudah lama. Ya, ini termasuk tidak adab ini. Ya. Jadi 10 tahun katanya Yahya itu belum cukup belajar adab. 4 bulan ini sama sekali belum cukup. Karena adab itu membuat orang itu makbul. Jadi ini makanya penting sekali. Nah sekarang ini orang ahli batil itu ingin merusak adabnya orang Islam. Biar mereka amalkan agama, tapi jangan adab. Biar mereka dakwah, tapi jangan pakai adab. Biar mereka ke masjid, tapi nggak pakai adab. Biar mereka ngaji, tapi nggak pakai adab. Akhirnya umat Islam ini perasaannya masih amal, tapi barokahnya amal nggak dapat. Nah, adab tidak ada. Insyaallah menaikkan Allah Ta'ala, kita akan keluar jalan Allah. Kalau kita ini keluar jalan Allah itu betul-betul kita jaga tertibnya, maka nanti 40 hari saja Allah akan rubah hati kita. Barang siapa sholat jamaah tidak ketinggalan takbiratul ula 40 hari, Allah bersihkan hatinya dari sifat munafik. Jadi 40 hari itu dia tidak ada munafik. Munafik itu bagaimana toh? Zahirnya dengan batinnya itu nggak sama, gitu loh. Itu secara umum munafik itu seperti itu. Munafik itu ada munafik kelas berat, batinnya kafir, zahirnya iman. Nah ini ke neraka selama-lamanya. Ada munafik yang tidak kelas berat, bawahnya zahirnya dengar bayan, batinnya di rumah. Ini masuk sifat munafik juga ini. Tapi bukan kelas berat, ini kelas ringan. Kelas umumnya karkun. Kalau batinnya kafir, zahirnya iman, ini munafik berat, ke neraka selamanya. Tapi itu bagian dari munafik juga itu. Allahu Akbar, hatinya ke pasar. Enggak sama ini mulutnya dengan hatinya. Ini munafik juga. Nah, ini obatnya diantaranya 40 hari jangan ketinggalan takbiratul ula. Insyaallah sebelum adzan itu sudah duduk di shaf awal. Sebelum adzan waktu keluar. Jangan sampai waktu keluar ketinggalan pula. Jangan. Jaga betul. Insyaallah mulai berubah. Dalam satu hadis dikatakan, barang siapa yang ikhlas karena Allah 40 hari, maka Allah akan kasih dia hikmah dalam hatinya, yang hikmah itu keluar ke mulutnya. Nanti bicaranya itu jadi hikmah. Kalau bicara itu pas saja begitu. Apa amalannya? Ikhlas karena Allah 40 hari. La yabi'u wa la yashtari. Selama 40 hari itu tidak jual beli dia. Jadi paling bagus itu sebetulnya jamaah ini keluar, sebelum keluar itu sudah diselesaikan semua, nggak ada jual beli waktu keluar. Yang paling bagus kayak sahabat itu kalau keluar bawa kurma 1 karung, pikul, udah nggak ke warung, nggak belanja, nggak apa. Ini paling bagus sebetulnya. Wah kalau begitu sulit ya. Memang kalau cari yang baik itu sulit kalau malaikat. Kalau cari yang ala kadarnya itu ya penak. Keluar tiap hari beli bakso aja.
Akhirnya baksonya dicampur celeng. Akhirnya doanya nggak makbul, tiap bayan ngantuk. Kenapa? Makan bakso terus tiap hari. Keluar makan bakso. Insya Allah kan? Insya Allah bagaimana? Insya Allah beli bakso. Maka itu jangan begitu semuanya kan. Kita belajar yang serius gitu untuk diri kita. Tapi jangan keseriusan ini terus kita paksakan kepada teman kita, nanti akhirnya nggak jadi keluar, pulang, wah amirnya galak sekali, saya nggak berani. Nah, jangan gitu. Diri kita sendiri ini kita kencengi, orang lain kita ikram. Insya Allah mulai kan. Barang siapa ikhlas, jadi kita jaga betul keikhlasan dalam amal. Taklim, kenapa kalau taklim jangan ada rasa karena oleh amir sudah disuruh taklim, jangan gitu. Cari ridho Allah, sibuk cari ridho Allah. Mau sholat, cari ridho Allah. Mau apa saja dalam hati itu hanya cari ridho Allah, biar tambah dekat pada Allah, biar Allah tambah senang sama saya. Jangan ada pikiran yang lain-lain. Bayan apa? Ya biar latihan ngomong yang hebat-hebat, biar orang suka sama saya. Tidak, bayan supaya Allah ridho kepada saya. Insya Allah malaikat 40 hari aja nanti berubah hati kita. Allah kasih hikmah. Kalau Allah itu sudah kasih hikmah, melihat apa-apa itu nggak pernah bingung. Oh ini jalan keluarnya begini, nah, tahu dia. Oh ini jalan keluarnya begini. Ini supaya masjid ini hidup bagaimana? Oh begini caranya. Itu namanya orang hikmah. Jadi kalau orang itu tidak hikmah, bingung. Ini kok susah banget sih sini ini. Nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi orang hikmah, orang bijak itu 1000 kesulitan, dia ada jalannya aja, tahu aja jalannya itu. Itu namanya orang hikmah. Kalau orang ngaji, hikmah juga begitu. Baru sebentar sudah dapat banyak. Tapi kalau orang tidak hikmah, ngaji lama nggak ada dapatnya, dikit aja dapatnya. Yang sedikit itu pun lupa. Ini namanya orang tidak hikmah. Supaya hikmah bagaimana? 40 hari hidup semata-mata karena Allah, tidak mikir dunia, la yabi'u wa la yashtari, tidak jual beli. Nggak ada mikir dunia sama sekali. Nah kalau saya ditugaskan khidmat untuk apa itu, beli beras, beli anu, gimana? Niatnya jangan jual beli, niatnya mengikuti hasil musyawarah, tidak jual beli. Insyaallah kan? Kalau jual beli itu kan cari laba. Tapi kalau kita ini beli beras, beli tempe, beli apa ke pasar, nggak niat itu. Kita ini niatnya untuk mengikuti musyawarah, untuk khidmat jamaah, bukan jual beli. Insyaallah kan? Biar ini terjaga sifat keikhlasan dalam hati. Kalau telepon ke rumah itu termasuk baik apa tidak? Tidak ya? Nah, itu kamu kerjakan juga. Yang punya HP diamanahkan. Sana ada amanah. Jangan bawa HP. Nanti kalau bawa HP, setiap ada masalah pencet HP, ada masalah pencet HP. Kita hubungannya jadi jauh kepada Allah. Kita ini mau belajar, ada masalah, sholat 2 rakaat. Seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya itu kok hati saya nggak enak, teringat keluarga saya saja ini. Ada apa ya? Nah, kadang-kadang kita keluar tuh begitu, mimpi keluarganya gini, rumahnya ambruk, ditipu setan. Saya itu hati saya kok nggak enak, tak telepon. Betul, istrinya sakit, kamu suruh pulang. Terus akhirnya pulang. Kita nggak belajar begitu. Maka Nabi mengajari sahabat tadi, baca ini, Bismillah ala ahli, Bismillah ala ahli, Bismillah untuk keluargaku, Bismillah untuk keluargaku, Bismillah untuk keluargaku. Setelah dibaca, plong, tenang. Keluarganya juga nyatanya juga
dijaga oleh Allah. Insyaallah mulai kan. Jadi kalau teringat istrinya, anaknya di rumah, bismillah ala ahli. Bismillah ala ahli. Enggak usah telepon. Insyaallah mulai kan. Latihan ini, latihan iman namanya. Kamu kira nanti kamu pulang bisa menyelesaikan masalah? Ini santri, sini. Santri ini ilmunya sudah banyak, kalau dengar bayan ngantuk terus ini. Ini mau setahun mau jadikan sopir tablik kok. Kamu ngantuk, nanti tabliknya kamu bawa ke jurang nanti. Ini orang setahun ini sopirnya tablik, ngerti ya? Sopirnya ngantuk, masuk ke jurang, penumpangnya celaka semua gara-gara kamu. Insya Allah, insya Allah. Ini penyakit yang malaikat. Tadi sampai mana tadi? Sudah lupa ngomongnya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini belajar kalau keluar ada masalah, sholat 2 rakaat, doa. Sholat 2 rakaat, doa. Nanti lama-lama dapat pengalaman. Ada jamaah masyurat, orang Temboro malaikat ini. Diajari oleh amirnya itu. Nanti kalau kamu ada masalah apa-apa, sholat 2 rakaat. Doa. Sampai di rumah malaikat itu anaknya itu jatuh dari tangga, blok gitu. Tapi dia ini langsung wudu, Allahu Akbar, salat. Suaminya datang ngamuk-ngamuk. Wah, ini anaknya jatuh malah salat. Tapi dia tenang aja sholat. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya bangun berdiri main-main. Makanya suaminya itu malu. Wah, iman saya kalah dengan kamu katanya. Orang itu yang imannya kuat itu bukan hanya laki-laki saja. Kadang-kadang wanita lebih kuat. Tandanya iman kuat itu kalau bayan nggak ngantuk. Minimal tandanya itu. Nah kalau orang diajak bicara agama ngantuk itu imannya kan lemah sekali sebenarnya berarti. Itu orang impoten, lemes itu lemes. Nggak kuat apa-apa. Loyo. Kalau memang orang itu ada gairah agama, dengar agama itu langsung pegel-pegel, linu-linu hilang semua. Nah, ini tandanya itu iman bener. Insyaallah. Bener ya? Bener apa enggak? Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala kita belajar begitu. Insyaallah malaikat. Dakwah harus doa. Kenapa? Dakwah ini akan memakbulkan doa. Itu orang-orang tua kita mengikuti jejak para nabi supaya doanya makbul. Putar dulu. Itu Syekh Abdul Wahab kalau dapat laporan. Syekh Abdul Wahab itu amir yang Pakistan. Dapat laporan, ini ada begini. Ayo, jauhlah dulu. Jauhlah. Setelah jauhlah, baca Yasin, doa. Selesai masalah-masalah. Jangan kalau ada masalah malah dakwahnya berhenti. Tidak. Itu sama dengan orang punya senjata, setelah ada musuh senjatanya malah dibuang. Kenapa kok senjatanya dibuang? Ada musuh loh. Nah, ini senjata ini untuk menghadapi musuh, malah musuh datang senjatanya dibuang. Ada orang sakit ada orang dikasih obat oleh dokter. Setelah sakit obatnya malah dibuang. Nah, kenapa kok obatnya dibuang? Ya saya sakit loh. Obat ini yang untuk orang sakit itu. Ini nanti kalau sudah sembuh aja minum obat Pak. Oh kamu ini orang apa ini? Jadi kalau ada masalah itu jangan ditinggalkan amalan, malah dikuatkan amalan. Karena amalan inilah yang akan mendatangkan pertolongan Allah sehingga masalah itu selesai. Insyaallah malaikat.
Itu dulu ada raja terkenal kalau perang nggak pernah kalah, namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Terkenalnya Saladin. Itu masya Allah tuh kalau perang nggak pernah kalah itu. Dia yang menaklukkan Palestina. Palestina kuasai orang Nasrani, akhirnya ditaklukkan sama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu sebenarnya kan aneh nih. Kalau perang, tengah-tengah perang itu beliau panggil ulama-ulama suruh taklim dulu. Tengah-tengah perang kok taklim, kan aneh sebenarnya kan. Tapi nyatanya itu menang terus, begitu itu caranya itu. Jangan kalau capek malah taklim ditinggalkan. Tidak. Taklim itu termasuk asbab datangnya pertolongan Allah kepada kita. Kemarin ada jamaah santri dikirim ke Kalimantan 40 hari itu. Di situ ada dikirim ke daerah-daerah itu, daerah-daerah kali-kali itu loh, kan mana tuh lupa namanya itu. Banyak kalinya di situ, Kalimantan banyak kalinya. Ya di situ tuh ada musola di pinggir kali. Ketika mereka taklim, itu buaya-buaya yang di kali itu pada datang ikut dengar. Pokoknya buaya di depan musola tuh pada dengar. Katanya dia apa mendengar betul apa bagaimana? Jadi semulaikan Allah SWT, taklim itu mendatangkan pertolongan Allah. Jangan ditinggal taklim itu. Insya Allah malaikat. Ini kita ini kalau sudah sehari, 2 hari, sebulan keluar itu sudah timbul itu setannya, malas. Taklim lambat-lambat. Jangan begitu. Insya Allah malaikat. Taklimnya asbab pertolongan Allah. Banyak orang jadi wali gara-gara taklim. Saya berharap habis taklim ini berubah hati saya seperti hatinya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Habis taklim berubah total jadi wali. Insyaallah malaikat. Nah, kita begitu. Ibadah kita jaga betul. Waktu keluar ini ibadah jaga betul. Karena ibadah dilipat gandakan waktu keluar ini. Sholat berjamaah khususnya sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud, witir, semua kerjakan. Insyaallah malaikat. Tasbih sudah hafal bacaannya? Itu tasbih itu masya Allah fadilahnya itu mencuci dosa-dosa kita. Kalau enggak kita amalkan rugi besar sholat tasbih itu. Jangan kamu dengar orang-orang yang mengatakan sholat tasbih hadisnya dhaif, hadisnya sahih. Insyaallah malaikat. Orang nggak ngerti hadis bilang-bilang hadis. Nah, itu sudah diteliti oleh banyak ulama. Memang ada yang dhaif, tapi yang sahih juga ada, begitu. Lah yang kamu ketahui yang dhaif tok, yang sahih nggak tahu. Itu yang salah bukan Maulana Zakaria, yang salah kamu itu. Ya. Maka sholat tasbih dikerjakan betul. Insyaallah malaikat. Yang belum tahu apa itu caranya, nah, belajar waktu keluar ini sehingga pulang sudah punya amalan sholat tasbih pencuci dosa. Insyaallah malaikat. Nah, malaikat Allah SWT. Dan juga malaikat Allah Ta'ala urusan khidmat dan akhlak yang baik di antara kita waktu keluar ini penting sekali. Orang-orang dulu itu malaikat, khusus untuk amir. Itu kalau jadi amir itu, maka dia yang paling banyak khidmat. Orang itu jadi amir itu kalau zaman dulu, zaman orang-orang soleh dulu, jadi amir itu maksudnya biar dia bisa khidmat. Maka dia khidmat, jangan sudah duduk aja istirahat, amir capek. Taat amir, maka dia masak, dia ambil. Jadi keamiran itu untuk bisa khidmat biar nggak dilarang sama temannya. Oh taat amir aja, kamu duduk makan, saya yang ambilin makanan.
Bukan jadi amir itu supaya dikhidmati orang. Ini amir lapar nih, ambilkan. Bukan begitu itu caranya orang sekarang itu. Kita ikut cara orang soleh dulu. Insya Allah kan. Sampai diceritakan orang-orang dulu itu kan, kalau ada hujan, itu amirnya itu mayungi jamaahnya, dipayungi jamaahnya. Dia sendiri kebasahan, jamaahnya dipayungi. Kalau kepanasan dipayungi. Oleh jamaahnya dilarang, Mir jangan begitu Mir, malu. Tak ada Mir, sudah. Itu amir zaman dulu. Bukan amir minta kopinya amir mana ini? Mana kopinya? Khidmat amir itu penting. Ya ini bagus, tapi amirnya rusak jadinya. Amir itu jangan begitu. Amir itu khidmat. Insyaallah kan. Tapi kita yang jadi makmur khidmat amir. Khidmat amir itu sunnah Nabi. Biar amirnya bisa mikir jamaah, maka makmurnya harus khidmat. Kalau amirnya itu disuruh-suruh terus, yang nyuci piring amir, yang masak amir, mana bisa mikir jamaah nanti. Maka makmur pikirnya khidmat amir, amir pikirnya khidmat jamaah, akhirnya jadi rukun, senang. Kemarin itu ada jamaah orang-orang Jakarta itu. Amirnya itu orang Palembang itu, namanya Irfan itu. Irfan itu di sini termasuk santri bagus itu, banyak hafalannya kitab itu. Ya, keluar di Bangladesh 4 bulan. Nah, maka makmurnya itu ketemu saya di Jakarta. Kamu baru keluar 4 bulan? Ya, di mana Bangladesh? Siapa amirnya? Irfan. Irfan mana? Irfan Temboro. Oh iya, bagaimana? Masya Allah, semua terkesan Pak Kiai. Terkesan apa? Itu semua jamaah yang nyuci pakaiannya dia semua. Akhirnya jamaahnya itu tadinya nggak betah jadi betah, semua malu dengan Ustadz Irfan itu. Ini hafid Quran, nggak hafal apa-apa, malah bajunya jamaah itu dicuci semua sama dia itu. Kamu begitu insya Allah ya. Jangan jamaahnya sakit nggak tahu, jamaahnya kesusahan nggak tahu, tidak begitu. Kita harus bagaimana membuat semua jamaah itu kerasan betah di jalan Allah, kita dapat pahalanya. Insyaallah kan. Dah itu aja. Yang terakhir, sertailah setiap amalan apapun dengan doa dan zikrullah. Dengan begitulah amalan itu akan ada rohnya. Setiap amalan tidak dibarengi dengan doa dan zikrullah, itu nggak ada setrumnya, nggak ada kekuatannya. Maka amal apa saja barengi dengan doa dan zikrullah. Insyaallah kan. Yang mau berangkat pagi ini setelah sarapan berangkat. Yang masih di sini ikut program. Jangan masih di sini tapi nggak ikut program. Nanti jam 8 ada program. Nanti jam 9 ada program. Habis asar ada program. Selagi di sini ikut program. Kalau sudah siap berangkat ya berangkat. Insyaallah kan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ighfir lana yassir lana barik lana tahfadna fi umurina kulliha. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, ahli keluarga kami, umat Islam semua. Ya Allah, satukan hati, satukan fikir, satukan langkah. Ya Allah, berikan kami ya Allah iman yang sempurna, yakin yang mantap, hikmah dan kebijaksanaan ya Allah di dalam mengamalkan agamamu, memperjuangkan agamamu. Ya Allah, aku titipkan kepada Engkau diriku, keluargaku yang ada di rumah ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah dengan kodratmu ya Allah. Jagalah mereka ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga keluarga Ibrahim alaihissalam. Jagalah mereka ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayat seluruh alam, jadikan kami semua, keluarga kami, pesantren kami, jamaah-jamaah kami
asbab hidayah seluruh alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin.